Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Raja Naga Emas tidak lagi menahan diri, berniat ingin menghancurkan pelindung pusat alam dewa, serta menciptakan celah bagi turbulensi ruang dan waktu memasuki alam dewa. Sesuatu hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana terlihat dua gugusan api tiba-tiba muncul tanpa suara di kedua sisi komite alam dewa. Satu berwarna merah dan satu lagi berwarna biru. Pada awalnya, kedua api terlihat biasa, tidak menunjukkan kekuatan yang mencolok. Namun dalam sekejap mata, warna mereka berubah drastis menjadi hitam dan putih, memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Bersama dengan perubahan itu, ruang dan waktu di sekitar wilayah tersebut seakan membeku sesaat, menandakan munculnya kekuatan yang melampaui hukum biasa. Kedua nyala api itu kemudian memanjang dan berubah bentuk menjadi dua pedang tajam yang memancarkan cahaya kuat. Kehadiran mereka diiringi oleh aura purba yang terasa sangat tua, seolah-olah berasal dari awal mula alam semesta. Langit dan bumi sekalipun ikut berubah warna mengikuti energi tersebut, menciptakan keseimbangan antara terang dan gelap yang menguasai seluruh area. Momen ini mengingatkan pada ledakan kekuatan besar yang sebelumnya pernah terjadi antara Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancuran. Bersama dengan hal itu, Raja Naga Emas yang tengah menyerang tiba-tiba terhenti. Tubuh besarnya seperti menabrak dinding tak kasat mata dan terpental dengan keras. Sebelum dia sempat bereaksi, dua pedang hitam dan putih melesat ke udara, berubah menjadi garis cahaya yang langsung mengarah kepadanya. Pada saat yang sama, dari puncak komite alam dewa, muncul seberkas cahaya merah darah yang bergabung dengan kedua pedang tersebut. Ketiganya kemudian bersatu menjadi tiga kekuatan pedang yang luar biasa, memancarkan cahaya terang yang sepenuhnya menyelimuti Raja Naga Emas. Tekanan yang dihasilkan begitu besar, sehingga membuat Raja Naga Emas merasakan ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sisik di seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan pedang-pedang di sekitarnya. Bahkan untuk pertama kalinya, Raja Naga Emas benar-benar merasakan ancaman kematian yang sangat nyata. Tidak menyerah, Raja Naga Emas mencoba melawan dengan meraung dan mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Namun usahanya sia-sia. Seluruh alam dewa kini berada di bawah kendali hukum yang diciptakan oleh tiga pedang. Ruang geraknya terkunci sepenuhnya, membuatnya tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Pada momen inilah, Raja Naga Emas akhirnya menyadari kesalahannya. Dia akhirnya menyadari telah meremehkan kekuatan para Raja Dewa. Pasalnya di seluruh alam dewa, hanya para Raja Dewa yang mampu mengancam keberadaannya. Di mana pedang putih melambangkan kebaikan, namun tak terhindarkan milik Dewi Kebaikan. Sedangkan pedang hitam melambangkan kejahatan yang menekan, milik Dewa Kejahatan. Sementara pedang merah darah adalah kekuatan Asyura yang melambangkan keseimbangan milik Dewa Asura Tangsan. Bahkan diketahui juga,
Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan akhirnya kembali di waktu paling krusial. Tidak sampai di sini, di saat ketiga pedang itu bersatu, mereka membentuk satu kesatuan yang menguasai seluruh hukum alam ilahi. Serangan tersebut dikenal sebagai pedang penghakiman tiga alam, sebuah teknik yang diciptakan oleh para raja dewa setelah tragedi besar yang disebabkan oleh dewa naga di masa lalu. Mereka menyadari perlunya kekuatan serangan absolut, sehingga mengembangkan teknik pedang penghakiman tiga alam sebagai senjata pamungkas. Meskipun Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancur telah gugur, esensi kekuatan mereka masih diwariskan dan digunakan untuk memperkuat serangan. Walaupun belum sepenuhnya sempurna, kekuatan pedang penghakiman tiga alam tetap mendekati bentuk puncaknya. Dalam situasi tersebut, Raja Naga Emas tidak lagi memiliki jalan keluar. Dia akhirnya menyadari bahwa menghadapi kekuatan gabungan dari hukum kebaikan, kejahatan, dan Asyura adalah sesuatu yang bahkan Dewa Naga di masa jayanya sekalipun akan hindari. Namun sayangnya, kesadaran itu datang terlambat. Bahkan saat ini dia sudah sepenuhnya terjebak dalam kekuatan yang tak terelakkan. Sementara itu di Komite Alam Dewa, situasi berada di titik paling kritis. Dewa Emosi berdiri di pusat kendali, menahan tekanan luar biasa yang hampir melampaui batas kemampuannya. Tubuhnya gemetar hebat, urat-urat di dahinya menonjol, dan tulang-tulangnya mulai retak akibat beban kekuatan yang harus dia tanggung. Di hadapannya, layar cahaya yang menunjukkan kondisi alam ilusi mulai kabur, menandakan bahwa dirinya sudah mendekati kehancuran. Pada dasarnya, batas kemampuan Dewa Emosi telah tercapai sejak 10 menit sebelumnya. Namun dengan tekad kuat, Yu Hao memaksakan dirinya terus bertahan. Sebagai dewa tingkat pertama, apa yang dia lakukan sudah luar biasa. Pasalnya Raja Dewa sekalipun akan merasakan tekanan besar di pusat alam ilahi. Meskipun begitu, Yu Hao tetap bertahan demi menjaga kestabilan seluruh alam dewa, menahan gejolak ruang dan waktu agar dunia para dewa tidak hancur berkeping-keping. Beberapa menit sebelumnya, ketika Raja Dewa Tangsan kembali ke tempat ini, Dewa Emosi sempat merasa lega. Dia berharap bisa segera melepaskan beban yang hampir menghancurkannya. Namun harapan itu pupus ketika Tangsan justru menyalurkan kekuatan ilahi untuk menopangnya, sekaligus memerintahkannya untuk tetap bertahan. Pasalnya Tangsan belum bisa sepenuhnya mengambil alih pusat alam dewa. Meskipun perintah Tangsan terasa kejam, serta mengingat kondisi Yu Hao sudah di ambang batas, namun informasi yang disampaikan oleh Tangsan membuat Yu Hao tidak lagi memiliki pilihan selain terus bertahan, di mana Tangsan mengatakan Raja Naga Emas telah terbebas dari segel, sehingga setelah mendengarkan hal itu, Dewa Emosi dari Yu Hao langsung memahami situasi yang sebenarnya. Dia menyadari kepergian Tangsan sebelumnya bukan tanpa alasan, melainkan untuk menghadapi ancaman besar. Sedangkan saat ini, tanggung jawab menjaga inti alam dewa sepenuhnya berada di pundaknya. Di tengah-tengah penderitaannya, Dewa Emosi melihat sesuatu yang memberikan harapan. Di samping Tangsan, muncul dua sosok yang sangat dikenal, dua raja dewa yang telah lama tidak terlihat. Mereka adalah Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan. Kembalinya kedua raja dewa bukanlah kebetulan. Sebelumnya, ketika Dewa Penghancur mengaktifkan kekuatannya dan sempat menyegel Tangsan, situasi menjadi sangat berbahaya. Pada saat itu, Tangsan tidak memiliki cukup waktu dan akses untuk menghubungi kedua dewa tersebut. Pasalnya komunikasi dengan alam bawah hanya bisa dilakukan melalui pusat kendali alam dewa. Setelah melalui pertempuran sengit melawan Dewa Penghancur, Tangsan akhirnya berhasil merebut kembali kendali pusat alam dewa. Dalam kondisi energi yang sangat terkuras, Tangsan segera menghubungi Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan. Pasalnya Tangsan menyadari
ancaman yang datang menjadi semakin besar, sehingga seluruh kekuatan harus dikumpulkan untuk menghadapi kemungkinan bencana yang lebih dahsyat. Menanggapi panggilan dari Tangsan, kedua Raja Dewa segera kembali tanpa ragu. Bahkan tidak sampai di sini, tindakan Tangsan sebelumnya yang terlihat seperti menghindari pertempuran dengan Raja Naga Emas ternyata merupakan strategi. Dia sengaja mengulur waktu, memastikan kedua Raja Dewa memiliki cukup waktu tiba di medan pertempuran. Selain itu juga ketika dalam pertarungan, Tangsan tiba-tiba berhenti di udara. Tangsan bukanlah lemah, melainkan dia mendapatkan kabar kalau Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan telah tiba, sehingga kabar tersebut membuatnya sempat lengah karena gembira. Hal itu juga yang menjadi alasan kenapa Tangsan berbalik dan kembali menuju Komite Alam Dewa. Pada akhirnya, situasi ini mengungkapkan kelemahan terbesar Raja Naga Emas. Meskipun dia mewarisi kekuatan fisik luar biasa dari Dewa Naga, Raja Naga Emas tidak mewarisi kecerdasan dan kebijaksanaan pendahulunya. Pasalnya di masa lalu, Dewa Naga hampir menghancurkan alam dewa bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena strategi dan pemahamannya yang mendalam. Sedangkan saat ini, Raja Naga Emas terlalu ceroboh. Dia melupakan keberadaan Dewi Kebaikan dan Dewa Kejahatan, sebuah kesalahan fatal yang kini membawanya ke dalam situasi yang semakin tidak menguntungkan. Dengan adanya fakta tersebut, Dewa Emosi terus memaksakan dirinya bertahan meskipun tubuhnya sudah gemetar hebat. Dia juga menyadari segalanya bergantung pada kemampuannya menahan tekanan sedikit lebih lama. Jika dia berhasil bertahan sampai para Raja Dewa kembali sepenuhnya ke pusat kendali, maka peluang untuk menahan turbulensi ruang waktu akan meningkat drastis. Di sisi lain, kekuatan besar mulai terkumpul. Cahaya hitam, putih, dan merah menyatu di langit, membentuk sebuah pedang raksasa dengan 3 warna yang memancarkan tekanan luar biasa. Inilah wujud sempurna dari pedang penghakiman 3 alam, kekuatan yang dirancang khusus untuk menghadapi Raja Naga Emas. Raja Naga Emas sendiri yang sebelumnya begitu perkasa, kini diliputi ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi bahkan keinginannya untuk melawan pun hampir lenyap. Kekuatan pedang tersebut bukan sekedar serangan biasa, melainkan penindasan mutlak atas hukum alam. Di wilayah para dewa, hukum tetap berada di tangan para Raja Dewa, dan kini seluruh hukum itu mengarah kepada Raja Naga Emas. Di momen ini, Tangsan mengingat dengan jelas senjata tersebut memang diciptakan untuk menghadapi ancaman seperti Raja Naga Emas. Sejak awal, para Raja Dewa pendahulunya telah memprediksi Raja Naga Emas akan membebaskan diri dari segel, serta menjadi ancaman besar bagi alam dewa, sehingga pedang penghakiman 3 alam disiapkan sebagai solusi terakhir untuk menghentikan Raja Naga Emas secara permanen. Singkatnya, ketika pedang tersebut mendekat, Raja Naga Emas berusaha kabur dengan mengepakkan sayapnya. Namun tubuhnya seolah-olah tertarik oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya terus berada dalam jangkauan serangan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau bahkan melarikan diri sepenuhnya. Meskipun terdesak, satu hal masih menjadi keberuntungannya. Pedang itu belum mencapai kekuatan puncaknya. Pasalnya tidak sepenuhnya diperkuat oleh seluruh Raja Dewa. Jika kekuatan 5 Raja Dewa benar-benar bersatu, bahkan arus turbulensi ruang waktu sekalipun bisa ditekan sepenuhnya, dan Raja Naga Emas pasti sudah hancur saat itu juga. Dalam keputusasaan saat menghadapi ancaman kematian, naluri bertahan hidup Raja Naga Emas berubah menjadi tindakan nekat. Dengan aura ganas yang memuncak, dia tiba-tiba berbalik arah dan melesat menuju Komite Alam Dewa. Langkah tersebut bukan tanpa tujuan. Dia memilih untuk menyerang pusat kendali alam dewa. Jika dia berhasil menghancurkan pelindungnya, maka kendali atas seluruh kekuatan alam dewa akan terganggu. Terlebih lagi pada saat ini,
komite tersebut sedang berada di titik terlemah karena tidak dipimpin oleh para Raja Dewa. Serangan ini juga merupakan upaya terakhir Raja Naga Emas untuk bertahan hidup. Dia mencoba memaksa para Raja Dewa untuk memilih antara mempertahankan pusat alam ilahi atau tetap fokus menghancurkannya. Jika mereka ragu, dia akan mendapatkan celah untuk membalikan keadaan. Melihat situasi tersebut, para Raja Dewa langsung memahami bahaya yang terjadi. Tidak ada waktu untuk ragu atau mempertimbangkan pilihan lain. Dalam kondisi kritis seperti ini, keputusan harus diambil dengan cepat. Oleh sebab itu, tidak membuang waktu, Tang San langsung memerintahkan secara tegas. Dia memutuskan untuk terus melanjutkan serangan dan mengakhiri ancaman Raja Naga Emas meski resiko terhadap komite alam dewa sangat besar. Bukan tanpa alasan, Tang San memutuskan hal tersebut. Raja Naga Emas telah menjadi ancaman terbesar bagi alam dewa. Dalam kondisi seperti ini, para dewa menyadari tidak memiliki kesempatan kedua untuk mengalahkannya. Kekuatan mereka tidak cukup untuk melancarkan serangan pedang penghakiman 3 alam lebih dari 2 kali. Oleh sebab itu, satu-satunya pilihan adalah menghancurkannya sekarang juga. Jika Raja Naga Emas dibiarkan hidup, gangguan yang ditimbulkan akan membawa kehancuran yang jauh lebih besar bagi seluruh alam dewa. Tidak sampai di sini, jika perisai pelindung komite alam dewa sampai runtuh, alam dewa mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertahan sementara dari gejolak ruang dan waktu. Namun jika Raja Naga Emas berhasil lolos, tidak akan ada lagi kesempatan untuk menghentikannya. Di tengah tekanan tersebut, Raja Naga Emas sendiri menyadari niat membunuh para dewa tidak berkurang sedikit pun, membuatnya menyadari kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri telah hilang sepenuhnya. Dalam keputusasaan, dia memilih jalan ekstrim. Jika tidak bisa hidup, maka dia akan menyeret segalanya menuju kehancuran bersamanya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut dengan cepat, membuat kecepatannya meningkat secara drastis. Dengan perubahan tersebut, dia berhasil memperlebar jarak dari kejaran pedang penghakiman 3 alam yang meluncur di belakangnya. Dalam sekejap, dia sudah hampir mencapai komite alam dewa. Raungan dahsyat mengguncang seluruh alam dewa, mencerminkan kemarahan dan keputusasaan yang memuncak. Namun tepat saat Raja Naga Emas hampir mencapai tujuannya, pedang penghakiman 3 alam menunjukkan kekuatan sejatinya. Cahaya hitam, putih, dan merah yang menyelimuti pedang tiba-tiba mendorongnya melesat dengan kecepatan luar biasa, menutup jarak dalam sekejap. Serangan itu akhirnya mengenai Raja Naga Emas dari belakang. Tubuhnya yang besar langsung membeku di udara, seolah-olah waktu berhenti. Detik berikutnya, cahaya 3 warna meledak dari dalam tubuhnya, menghancurkannya dari dalam. Getaran hebat menyelimuti seluruh tubuhnya, menandakan kehancuran yang tak terelakkan. Namun meskipun telah terluka parah dan hampir mati, Raja Naga Emas belum menyerah sepenuhnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia mengeluarkan raungan terakhir yang penuh ketidakrelaan. Pasalnya baru saja dia terbebas dari segel, tetapi kini hidupnya akan berakhir begitu saja. Pada saat terakhir seperti ini, dia membuka mulutnya dan melepaskan sebuah bola cahaya kemasan. Saat cahaya tersebut keluar, kilau di matanya mulai meredup, menandakan akhir kehidupannya. Namun bahkan dalam kondisi seperti itu, masih tersisa kebencian dan keputusasaan pahit di dalam dirinya. Bola cahaya emas yang dikeluarkan Raja Naga Emas melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung menembus perisai pelindung komite alam dewa. Meski 3 sosok Raja Dewa mencoba menghalanginya dengan membentuk penghalang, tetapi semuanya gagal. Pasalnya kecepatan cahaya tersebut terlalu cepat untuk dihentikan. Tang San segera menyadari bahwa cahaya itu bukan sekedar serangan biasa, melainkan inti ilahi milik Raja Naga Emas. Inti tersebut berbentuk kristal emas yang berkilau, mengandung kekuatan ilahi yang sangat besar.
inti ilahi adalah sumber kekuatan utama bagi makhluk ilahi seperti Raja Naga Emas, dan selama ini jarang dimiliki oleh makhluk lain setelah perang besar di masa lalu. Dengan melepaskan inti ilahinya, Raja Naga Emas memilih untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memastikan bahwa inti tersebut tetap melaju menuju komite alam dewa sebagai upaya terakhirnya. Namun Tang San memahami sesuatu hal yang penting. Tanpa kesadaran dan kendali dari pemiliknya, inti ilahi tidak lagi berbahaya. Meskipun mengandung energi yang sangat besar, dia tidak dapat menghancurkan komite alam dewa. Hanya saja, dampak dari serangan itu tetap terasa. Saat inti ilahi menembus perisai pelindung, dewa emosi yang telah bertahan di batas kemampuannya akhirnya tidak sanggup lagi menahan tekanan. Dia memuntahkan darah dan roboh, menandai bahwa perjuangannya telah mencapai batas akhir. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua. Spoiler versi novel Donghua Solen 2,5-nya ya guys ya. Waduh, Raja Naga Emas baru aja keluar dari segel udah kok itu lagi ya guys ya. Tapi intinya itu loh yang bakalan jadi masalah. Penasaran ya kan? Kita bahas di spoiler selanjutnya ya guys ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile